Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kirain apa kurang semangat yang salam atau yang memberi salam? Rupanya yang memberi salam kurang semangat ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, 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 puji syukur atas segala nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang insya Allah pada hari ini kita akan sama-sama untuk menghadiri taklim, mendengar kajian-kajian dari saya sendiri untuk menasehati kawan-kawan semua dan terkhusus untuk menasehati diri saya sendiri. Karena pada hakikatnya nasihat untuk orang lain adalah lebih besar nasihat itu untuk diri sendiri. Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Alhamdulillah, 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 puji syukur. Jadi temanya kita malam ini kalau nggak salah saya kasih judulnya itu semangat untuk beribadah. Jadi semoga apa yang kita lakukan itu selalu bernilai ibadah. Ya. Jadi puji syukur atas segala nikmat, nikmat iman, nikmat Islam. Itu sudah menjadi pokok dari mukodimah di setiap ceramah, itu nikmat iman, nikmat Islam. Kenapa itu menjadi pokok pertama? Karena dasar kita itu hidup adalah membawa iman dan Islam. Hidup dengan membawa iman dan insya Allah kita meninggal juga kita akan membawa iman juga. Jadi ketika kita hidup membawa iman dengan kita mengucapkan dua kalimat syahadat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama shallaita ala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita dengan membawa dua kalimat syahadat itu untuk kesaksian kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi makanya itu kita tuh selalu nikmat iman itu menjadi nikmat yang VVIP, nikmat yang tingkat tinggi. Ya. Jadi nikmat iman itu nikmat yang sangat tinggi sekali. Apapun ceritanya, kalau kita nikmat imannya itu tinggi, insya Allah kita tenang. Walaupun kita nggak ada duit, insya Allah karena kita punya keimanan yang tinggi, insya Allah kita akan tenang. Nggak terlalu gundah, nggak terlalu risau. Dan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah itu kita selalu bersyukur. Jadi suatu doa kalau kita lupa mengucapkan alhamdulillah dan sholawat, maka doa itu akan ngambang, nggak nyampe gitu ya. Jadi kita harus selalu bersyukur alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa hadir di sini. Alhamdulillah pada hari ini saya masih bisa berbicara. Alhamdulillah pada hari ini napas kita masih gratis. Coba bayangin ya jamaah ya, kalau sempat nanti jamaah ini napasnya itu masing-masing gendong tabung itu kira-kira gimana ya jamaah? Repot sekali ya. Jadi satu nikmat yang tanpa kita sadari, itu nikmat napas kita sudah gratis, itu sudah sangat besar sekali itu. Hanya satu bicara nikmat. Ya. Makanya kita ada, ketika kita mensyukuri nikmat, nanti Allah akan curahkan lagi nikmat-nikmat yang banyak lagi. Ketika kita kufur dengan nikmatnya, nanti juga Allah juga akan hentikan nikmat-nikmat itu juga. Jadi alhamdulillah kita hari ini kasih gambaran andai kata kita itu napas kita itu gendong oksigen itu kira-kira gimana, kita nggak kebayang kita segini berarti nggak muat ini karena kan stafnya berarti ada oksigen satu di belakang. Andai kata hari ini mata kita nggak bisa ngedep itu kira-kira gimana kira-kira gitu. Jadi melotot terus gitu. Jadi sama suaminya bingung ini kenapa pulang kerja melotot terus gitu kan. Nah, jadi jamaah taklim Sari Warnasi Garmen yang kami cintai, kami sayangi, kami hormati. Alhamdulillah, alhamdulillah kita hari ini masih diberi kesempatan untuk hadir, masih diberi kesempatan untuk berjalan. Alhamdulillah jari-jari kita itu masih bisa
bergerak itu alhamdulillah sekali. Jadi mudah-mudahan gerakan jari kita itu untuk meng-share pada saat jari kita bergerak sambil pegang HP, kita tuh nge-share, mengupload status yang baik, status yang mengajak kebaikan. Karena apa? Judulnya kita itu hari ini, kita itu diciptakan itu bukan untuk main-main, ya. Jadi manusia itu diciptakan ke dunia itu bukan untuk main-main, memang untuk beribadah, ya. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budu. Allah menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita itu di sini diciptakan memang untuk beribadah, bukan untuk main-main, ya. Jadi kalau kita mau main-main, ya alhamdulillah hari ini ada yang main ke sini datang bawa anaknya, itu main-main juga tapi bernilai ibadah. Kita datang ke sini sambil jalan-jalan malam minggu bawa suaminya, alhamdulillah. Itu sudah, kita tuh sudah refreshing, ya, healing ya istilahnya, ya. Istilah orang-orang kuno bilang healing, ya. Healingnya healing yang syar'i, ya. Ya. Jadi dengan datang hari ini ke sini, duduk di sini, itu sudah, kita itu sudah menjadi suatu keberkahan yang sangat tinggi sekali. Bayangkan ya, kalau kita nggak datang hari ini, jangan-jangan kita lagi traktir kawannya makan bakso semuanya, akhirnya juga duitnya hilang juga, berambur juga nggak karuan, ya. Jadi kalau mau traktir orang-orang soleh juga, ya. Traktir orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleha, itu ibadah juga. Tapi kalau traktir orang-orang yang salah, itu juga menjadi dosa jariah juga. Jadi kita hidup ini ada dosa jariah, ada pahala jariah, ya. Minum juga ini juga berdoa, menjadi amal juga. Contohnya minum ini, bismillahirrahmanirrahim, minum ya sekalian, ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayo silahkan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi minum Rasulullah memang 3 kali. Ini kebetulan saya haus juga nih. Jadi Rasulullah minum mencontohkan tuh 3 kali minum. Bismillahirrahmanirrahim, dilepas. Bismillah lagi, dilepas lagi, alhamdulillah lagi. Jadi sekalian ngasih contoh ini, ya. Jadi ini praktek ini, ya. Jadi kita mengikuti tata cara semuanya bismillah, ya. Dengan bismillah kita ketemu kawannya, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Saya di PT sini semua orang itu awalnya saya assalamualaikum, awalnya itu olo-oloan ke saya itu, assalamualaikum sambil ketawa. Tapi sekarang sudah serius. Karena apa? Sudah menjadi kebiasaan yang baik. Jadi kembali tadi, kita diciptakan itu memang untuk ibadah, bukan untuk main-main. Jadi ketika kita ada mau healing, mungkin barangkali itu hari besok hari Ahad mau ke Gunung Kidul, ya misalnya, ya. Kita sudah planningkan. Ini mau ke Gunung Kidul, saya bawa anak, bawa istri atau bawa suami, bawa keluarga, nanti sholatnya di sini, sholat di sini. Nanti semuanya akan bernilai ibadah. Berangkat dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Jadi semuanya nanti akan bernilai ibadah, ya. Dengan syarat dan ketentuan berlaku, ya. Apapun yang kita lakukan mudah-mudahan itu akan bernilai ibadah dengan syarat dan ketentuan berlaku, yaitu sholat 5 waktu tidak boleh tinggal. Kecuali yang memang sedang halangan, ya. Untuk ibu-ibu terutama, ya. Kalau untuk Pak Mardiono nggak ada halangan. Jadi semua akan bernilai ibadah ketika fardu ainnya itu sholat 5 waktu tidak boleh ditinggal. Semuanya akan bernilai ibadah. Kita datang ke sini yang belum membaca bismillah awalihi wa akhirihi. Bismillah dulu. Mau makan kita lupa belum baca bismillah awalihi wa akhirihi. Bismillah yang awal sama yang akhir, ya. Semua bernilai ibadah. Jadi tapi dengan ketentuan syarat berlaku, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Karena rukun Islam itu pertama itu syahadat, yang kedua itu adalah sholat. Syahadat itu menjadi pintu masuknya kita itu menjadi seorang muslim. Yang kedua kita menjalankan ibadah sholat yang gak bisa ditinggalkan. Apapun kondisinya, sholat tetap harus dijalankan. Apapun kondisinya, sholat kita berdiri, alhamdulillah kita masih bisa sholat berdiri tadi sama-sama. Sholat berdiri nggak bisa, kita bisa sholat dengan duduk. Sholat dengan duduk nggak bisa, sholat dengan baring.
Sholat dengan baring itu nggak bisa sholat dengan kedipan mata. Dengan kedipan nggak mata, dengan sholat dengan kedipan mata pun nggak bisa, berarti harus disolatkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini true story dari diri saya sendiri ya. Saya sholat jadi imam, imamnya itu baring di belakang. Yang baring di belakang siapa? Istri saya. Saya menangis waktu sholat itu. Ya Allah, saya hari ini sholat menjadi imam. Makmumnya di belakang saya dengan baring. Ini istri saya ini ya. Alhamdulillah istri yang solehah ini. Istri saya sholat di belakang baring karena sedang sakit keras. Jadi saya berpikir bagaimana nanti kalau sempat istri saya itu sholat di depan imam saya itu. Berarti sudah ini ilahi. Begitu ya Allah rasanya bersyukur sekali. Sholat dulu, sholat baring di belakang saya. Jadi ini true story. Saya lakukan seperti itu. Jadi jamaah taklim Sari Warna Street Garment yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jangan tinggalkan sholat. Karena semua akan bernilai ibadah ketika 5 waktu tidak ditinggalkan. Fardu ainnya jangan ditinggalkan, ya. Jangan tinggalkan fardu ainnya. Kita memang diciptakan untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk main-main, ya. Orang yang main-main itu menjadi sebuah kerugian. Main-main bersama keluarga berarti tadi ya, healing yang syar'i. Bawa keluarganya, mungkin besok mau ketawa mangu, bawa keluarganya dari rumah, bismillah. Tapi kalau bismillah gandengannya juga bukan mahramnya, bukan orang yang halal, itu juga menjadi dosa juga ya, bukan ibadah juga. Jangan berpikir, wah ini saya pacaran tapi pacaran syar'i. Jadi kalau namanya pacaran tuh nggak ada yang syar'i ya kawan. Ya guys. Nggak ada pacaran yang syar'i ya. Nah, jadi ketika kita berangkat dari rumah, mungkin mau jalan-jalan healing ya, orang sekarang ini lagi musimnya healing, bawa keluarganya mau ke bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, sambil berangkat zikir astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Suami nanya astagfirullahaladzim. Jadi kalau suami nanya jawab dulu ya, jangan dibentak pula istighfar ya, nanti suaminya kaget nanti ya. Jadi lakukan bagaimana aktivitas kita itu selalu bernilai ibadah. Ibadah yang ma'dho itu contohnya ya baca Quran, itu ibadah ma'dho. Ibadah yang sudah memang tersusun ketentuannya dari sana. Sholat 5 waktu, sholat sunnah, sholat apa, zikir itu ibadah yang ma'dho. Kalau ibadah ma'dho itu insya Allah kita walaupun ria atau apapun, insya Allah itu efeknya sedikit. Ada ibadah-ibadah yang sosial. Ibadah yang sosial misalnya kita berbagi. Ibadah sosial berbagi itu kadang-kadang juga efeknya juga ngeri juga. Jadi saya kembali contohkan diri saya sendiri, setiap bulan kasih zakat, saya suruh istri saya juga ngantar. Itu. Karena apa? Karena ibadah-ibadah yang sifatnya itu sosial itu bisa menjadi kecelakaan besar. Kecelakaan besar di mana? Contoh misalnya Pak Mariono ini, Pak Ketua ini mau ibadah sosial ini kepada tetangganya kebetulan janda. Ya, kalau ngomong janda santai aja dulu. Kebetulan janda dan masih muda. Kalau Pak Mariono sendiri yang memberikan ke sana kan bahaya kan? Betul, bahaya apa bahaya? Apa alhamdulillah? Yang terima alhamdulillah. Jadi maka dari itu saya sendiri contohkan suruh istri saya ngantar. Ngantar ke tetangga, ngantar kemana, bukan saya ngantar. Jadi ada ibadah-ibadah sosial yang memang kita juga harus membatasi juga ya. Sama juga kita senyum ibadah juga, betul ya. Senyum ibadah, sering dengar senyum ibadah ya. Tapi senyum sama siapa dulu bro? Kalau senyum dengan suaminya, senyum dengan istrinya ya ibadah. Senyum dengan kawannya yang sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan. Tapi kalau senyumnya yang bukan dengan non-muhrinya menjadi kecelakaan juga. Jadi kita juga harus tahu mana ibadah yang sosial yang kita itu harus betul-betul memang menjaga. Makanya kita itu tundukkan pandangan kita itu supaya kita itu tidak jelalatan. Ya. Jadi senyum juga ibadah.
Jadi senyum ibadah ketika kotak Jumat sana ada tiap ini ya, tiap Jumat ada kotak infak sana ya. Itu jangan disenyumin. Hah? Itu dicemplungin. Isi 2.000. Senyum ibadah ada kotak di situ senyum aja. Ah itu bukan ibadah, itu ngeledek gitu. Malaikatnya ini kurang ajar juga nih senyum kok sama kotak infak ya. Nah, jadi ketika kita lewat kotak infak itu diisi ya, jangan disenyumin ya. Nah, katanya dari kemarin senyum itu ibadah. Senyumnya jangan senyum sama kotak infak ya. Kalau udah kotak infak, ambil dompet, baru dompetnya senyum, ambil yang paling kecil, yang paling besar. Yang paling kecil ya. Ini ada cerita nih ya. Jadi ada duit 1.000 gambar golok Patimura zaman dulu atau sekarang duit 2.000 lah ya. Duit 2.000 dengan duit 100.000 itu lebih banyak yang ke masjid itu yang duit yang 2.000. Ya, duit 2.000 itu banyak ke masjid. Jadi ketika duit 2.000 ada ketemu dengan duit 1.000 itu ada percakapan dengan mereka. Kamu dari mana? Saya dari mall. Kamu dari mana? Saya dari baru dugem katanya. Apa tuh dugem? Duduk gemetar. Meriang maksudnya duduk gemetarnya gitu. Yang 2.000 ditanya, kamu dari mana? Saya dari masjid. Kamu dari mana? Saya dari parkiran. Kamu dari mana? Saya dari taklim. Jadi yang 2.000 itu memang banyak mampir ke taklim, mampir ke masjid. Tapi yang 100.000 mampirnya ke diskotik, ke mall, ke supermarket. Makanya itu, jadi ketika kita buka dompet, jangan yang paling kecil sekali ya. Biar dompetnya senyumnya juga agak enak juga. Karena apa? Semua akan bernilai ibadah. Uang yang keluar masuk ke kotak infak itu yang jelas uang kita. Ya. Yang di dompet ini masih abu-abu. Makanya saya sengaja dompet saya jarang isi loh. Saya jarang isi dompetnya loh. Saya berangkat kerja, dompet kadang isi 10.000 aja itu santai aja gitu. Dan ternyata ketika dompet kita kosong, kita bisa santai, itu adalah kenikmatan yang paling besar. Saya kasih contoh, orang kalau katanya kalau dompet tuh nggak ada duit 100.000 atau nggak ada 1 juta, katanya itu resah. Berarti hablum minallahnya kurang kuat. Ya wajar-wajar aja lah. Kita misalnya mau ke Jakarta ya bawa secukupnya gitu. Tapi ketika kita ada keresahan-keresahan yang dari objek lain yang membuat kita resah terlalu berlebihan, itu ada pertanyaan, berarti kita hablum minallahnya kita itu kurang bagus. Makanya perbaiki kita hablum minallah kita. Ya. Ketika hablum minallahnya bagus, kita akan tenang. Ya. Healingnya pun kita tenang juga. Karena waktu hablum minallah kita healing, kita sambil jalan-jalan, kita zikir juga. Ketika zikirnya mungkin lagi sepi, zikirnya zahar. Ketika kita mungkin lagi berbicara atau lagi di tempat orang ramai, mungkin zikirnya di dalam hati. Ya. Ketika di lampu merah, ada orang zikir terus gitu ya. Saya lihat zikir terus, dia motor pokoknya zikir terus, zikir Allah. Rupanya begitu saya tengok, rupanya HP di sini. Nyelip di HP gitu, nyelip di apa? Nyelip di helm. Oh kirain zikir, rupanya lagi nelpon gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita zikir gitu ya. Jadi kita zikir terus. Ketika kita ada kemacetan, kita zikir juga. Sekarang ini ada macet untuk ke Karanganyar, kita zikir juga. Saya setel MP3 pengajian, kita ngaji juga. Jadi untuk menghilangkan kegalauan itu, kita itu mendekatkan diri kepada Allah. Dekatan kita itu untuk hablum minallah, perbaiki hablum minallah kita, insya Allah kita itu akan lebih tenang. Perbaikilah hablum minallah kita, insya Allah kita nggak akan pergi ke dukun. Ya, perbaiki hablum minallah kita, insya Allah kita itu akan menemukan ketenangan yang sejati, insya Allah berkah rahmat yang akan turun. Kenapa rahmat itu kadang sering bilang kata doanya kemarin belum dikabulkan, jadi hari ini nggak mau berdoa gitu. Kenapa nggak mau berdoa? Doa kemarin belum dikabulkan katanya. Jadi doa itu adalah ibadah juga. Ya, doa itu ibadah. Makanya saya sering sampaikan ya di kajian-kajian ya, jangan sekali-kali kita mendoakan jelek sama siapapun. Siapapun dia. Bahkan kalau ada orang berbuat zolim terhadap diri kita, doakan terbaik untuk dirinya. Karena hakikat kita doa untuk orang itu adalah hakikatnya doa untuk diri kita sendiri. Ya,
Jadi kita doakan orang lain baik, berarti malaikat juga mengaminkan doa itu untuk diri kita. Ketika kita doa jelek terhadap orang lain, malaikat juga akan mengaminkan doa untuk kita jelek juga. Jadi salah satu sering kita dengar, begitu ada kita terzolimi, kita banyak-banyak doa, karena doa orang terzolimi itu doanya makbul. Benar. Makanya ketika kita dizolimi orang, doakan orang itu yang baik. Doa itu akan kembali kepada kita. Dan doa itu menjadi ibadah. Jadi kalau memang doa itu sih, kita sudah berpikir doa itu ibadah, habis sholat kita nggak langsung pes kayak Valentino Rossi itu. Ya. Doa itu ibadah. Jadi kita doa terus. Doa juga itu juga doanya, minta keselamatan, minta rezeki, minta diselamatkan agamanya. Itu terus tiap hari itu. Ya. Karena doa itu ibadah. Jadi jangan berpikir itu kita doa kemarin belum dikabulkan, hari ini saya nggak mau doa. Kenapa nggak mau doa? Doa kemarin belum dikabulkan, bro. Gitu. Doa terus. Ya. Karena doa itu ibadah. Ya. Jadi karena judulnya kita tuh semua akan bernilai ibadah, kita duduk di sini itu sudah jadi ibadah. Ya, kita duduk di sini sudah menjadi ibadah. Duduk dengan orang-orang soleh di sini, orang-orang soleh, orang-orang soleha. Jadi ketika nanti kita itu menjadi syafaat, kita itu adalah kita semua itu akan menjadi syafaat. Ya, ketika nanti misalnya kita sudah di alam lain, sudah meninggal sana, sudah ada titel almarhum, ya. Nanti kita itu akan saling mencari. Mana dulu Pak Khotim yang pernah katanya ngasih pencerahan, katanya doa ibadah ya. Kalian sudah di surga kok saya nggak ada ya. Kalian akan bertanya kepada ya Allah, mana Pak Khotim Nur Seha itu yang dulu pernah ngasih pencerahan katanya doa ibadah, akhirnya saya sekarang masuk surga. Di mana beliau ya Allah gitu. Terus kalian tuh dikasih tiket khusus ya sama Allah itu tuh cari di neraka. Mana ya Pak Khotim ini Pak Khotimnya? Cari terus dia tuh. Ya Allah, Pak Khotim ini di neraka ini nggak ada, saya cari di mana gitu. Oh, dia sudah di VIP katanya. Amin, Allahumma amin. Itu maksudnya itu. Maksudnya itu doakan saya juga di surga gitu ya. Sama juga, begitu saya nanti masuk di surga, saya nggak melihat di antara kalian sini, walaupun saya nggak melihat satu persatu, tapi Allah kasih kasat mata, saya mengenali kalian di sini. Saya dulu orang yang pernah taklim di sini, mana orang itu ya Allah? Jadi itulah kita tuh beruntungnya kita bertemu dengan orang-orang soleh dan soleha. Jadi jangan sampai kita itu bertemu dengan orang-orang yang salah. Kita mencari kesenangan dengan kita duduk dengan orang-orang soleh dan soleha. Jangan sampai kita mencari kesenangan duduk dengan orang-orang salah. Sambil mencari ketenangan, plak katanya kan. Pak Marjono balak 6 katanya kan. Sambil mencari ketenangan, nenggak. Itu mencari ketenangan yang semu. Setelah nenggak selesai juga gundah lagi. Makanya kita dekatkan diri kita kepada Allah. Mari kita dekatkan diri kepada Allah. Hablum minallahnya perbaiki. Kita kadang-kadang nggak enak menjalin hablum minannas, terus kita itu merusak hablum minallah juga salah. Aduh nggak enak ini kawan ini nongkrong di sana, saya mau nggak hadir nggak enak. Nanti begini begitu, tapi di sana itu kayaknya kurang baik. Kita oke, sudah hadir sebentar, kita buru-buru pergi, tinggalin. Ya, jangan sampai kita itu mendahulukan hablum minannas silaturahmi tapi merusak hablum minallah. Sidang taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saus juga kawanin minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minum 3 teguk. Bismillah, minum dulu. Alhamdulillah. Jadi marilah kita niatkan diri kita untuk segala sesuatu bernilai ibadah. Tadi di ayatnya ya, kita itu memang kita diciptakan memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita itu sia-siakan waktu kita, sia-siakan umur kita ya.
Kita berkumpul di sini, walaupun di sini ngantuk-ngantuk dikit nggak apa-apa. Ngantuk-ngantuk dikit nggak apa-apa. Memang sudah jadi kodratnya gitu. Saya kalau khotbah Jumat itu ya, begitu nengok saya naik, bisa orang langsung wah gitu kan, kayak singa nguap gitu kan. Memang sudah kodratnya, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memang orang-orang Islam itu hebat-hebat, begitu ada nengok ustadz ya langsung ngantuk gitu. Nggak apa-apa gitu. Nanti lama-lama 1 hari ngantuk, 2 hari ngantuk, ketiga kali nanti nggak ngantuk. Karena apa? Ada hidayah yang datang. Ya. Jadi bersyukur ya yang suaminya yang punya istri hidayah ya, berarti udah datang sendiri ya. Hidayah datang itu kita jemput. Kalau hidayah itu kita jemput nanti insya Allah datangnya enak. Tapi hidayah itu ada datang yang dipaksa sama Allah. Ya, Allah paksakan hidayah itu datang. Misalnya dengan meninggalnya suami, misalnya dengan hilangnya duit, misalnya dengan apa dan sebagainya. Itu sebetulnya Allah itu sudah menyentuh perasaan kita. Karena kita mungkin nggak pernah bayar zakat, ya, makanya diambil uangnya. Alhamdulillah ya, saya sering sampaikan dari taklim dulu, dari awal ya. Di Kating ada zakat tuh mungkin sudah berjalan mungkin hampir 3 tahun sudah berjalan. Saya sini setahun, belum setahun saya langsung bikin zakat. Karena apa? Itu juga akan bernilai ibadah buat diri saya sendiri. Ya, ketika nanti saya sudah almarhum ya, nanti zakat itu berjalan, mereka mengenal dengan zakat berjalan. Ya, karena ibadah amal itu adalah yang bersifat tuh harta, amal, makanya amal itu dekatnya ke mall, ya. Kalau sudah ada duit larinya mall, ada duit mall, duit mall, duit mall gitu kan. Nah, jadi amal ini yang lebih tinggi adalah zakat. Ketika kita itu sudah bayar zakat, berarti kita sudah menjalin hubungan sosial terhadap tetangga. Kita ada zakat, misalnya contoh zakat itu ya, saya kasih gambaran kasar ya, zakat itu 1 juta itu 25.000. Kita gaji 2 juta misalnya, jadi berarti punya zakat 50.000. Kalau kita zakat mungkin dihitung dengan nisabnya, oh ini untuk kepentingan ini, untuk akhirnya zakat itu nggak keluar. Karena apa? Oh untuk kredit ini, untuk beli lipstick, untuk beli apa dan sebagainya ya. Itu nanti zakat nggak keluar. Jadi saya berdoa untuk diri saya ya Allah, kalau bisa saya itu zakat 1 bulan 1 juta. Kalau saya zakat 1 bulan 1 juta, berarti saya punya gaji 30 juta bro. Jadi kalian ketika mau zakat, jangan ragu. Lebihkan zakat. Lebihkan zakat. Jangan sampai dikurangi zakatnya. Karena zakat itu juga menjadi doa juga. Zakat itu 25%. Ketika kita zakatnya 50.000 permanen terus, ya berarti nanti 2 juta terus. Jadi sekali-kali lebihin 50 jadi 60.000, jadi 70.000. Dan cara bagian zakatnya tuh gini. Kalian ada zakat 50.000, dibagikan ke tetangga 10.000. Jangan ngomong ini uang zakat ya, jangan. Niatkan dalam hati untuk zakat. Bagikan ke depan lagi, niatkan untuk zakat. Jadi setiap uang yang keluar itu niatkan untuk zakat. Zakat itu diberikan kepada orang-orang yang bukan tanggungannya. Ini tanda kutipnya ya. Zakat nggak boleh sama istri. Saya berzakat sama istri, ini kamu, aduh, ini zakat lah. Zakat kasih 2 juta, kata enak betul ini kan. Zakat untuk orang tua juga nggak boleh. Orang tua itu tanggung jawab kita, jadi nggak boleh berzakat sama orang tua. Ya. Jadi zakat itu bukan buat orang-orang, keponakan boleh, karena dia bukan tanggung jawab kita. Tapi satu hal, istri boleh berzakat kepada suami. Nah, kenapa? Karena dia nggak bertanggung jawab menafkahi saya. Seorang istri nggak bertanggung jawab menafkahi suami. Jadi kalau kalian misalnya, aduh kamu tuh kelihatan susah ya, mau ngerokok aja nggak ada, mau jalan nggak ada duit, ini ada zakat di 200 kasih ya gitu. Tapi jangan main-main ya gitu, sambil. Jadi seorang istri boleh memberikan zakat pada suaminya, boleh. Ya, tapi tentunya juga karena suaminya mungkin nggak ada ini ya. Ini cuman bicara hukumnya ya, hukum dasarnya ya, boleh. Tapi kalau suaminya juga udah banyak duit, ngapain pula? Ya kita zakat kan juga kita, hakikatnya juga kan kita diberikan kepada orang yang membutuhkan. Ya, nah, jadi itu hanya untuk dasar hukumnya aja. Seorang istri boleh memberikan zakat kepada suaminya. Karena suami itu bukan tanggung jawab seorang istri. Jadi kalau seorang suami yang istrinya membantu kerja itu bersyukur sekali, ya Allah, istrinya sudah membantu kerja. Makanya tadi Pak Ketua sampaikan undangannya itu bawa keluarga dan bawa apa undangannya? Bawa keluarganya.
Suruh bawa keluarganya, karena apa? Supaya suaminya juga rela melepaskan istrinya ke sini. Mohon pada ini ya ibu-ibu yang sudah punya suami, waktu ke sini jangan sampai nggak pamit sama suaminya ya. Pamit sama suaminya itu menjadi ibadah juga. Kalau kalian datang ke sini nggak pamit dengan suaminya, suaminya nggak ridho, itu juga nilai ibadahnya gugur. Ya, kalian lagi ngaji, tiba-tiba suaminya katanya, dek, kangen nih itu. Berhenti ngajinya dulu. Iya, mau sekarang apa nanti gitu. Habis maghrib. Jangan habis maghrib, habis isya gitu. Habis maghrib nanti mau isya, nanti junub lagi gitu ya. Mohon maaf ini ya. Ini untuk 17 plus. Jadi ketika kita itu ini ngomong dasar hukum ya, ini ngomong dasar hukum yang mana kewajiban ketika seorang istri lagi baca Quran tiba-tiba suaminya itu minta ditemenin duduk ngopi dulu ya. Ya, temenin. Itu ibadah. Ya. Seorang dalilnya itu ya zaman sebelum masa Rasulullah itu seorang alim ulama itu ibadah terus di masjid. Jadi ibunya itu memanggilnya. Siapa namanya? Husair. Dipanggilnya sampai 3 kali nggak mau nyaut karena dia lagi ibadah. Ya. Jadi ibunya itu bergumam, ya Allah, jangan matikan anak saya itu sebelum ketemu wanita tunasusila. Itu menjadi doa orang tua. Jadi akhirnya itu orang yang ahli ibadah itu sebelum meninggal itu terfitnah menghamili seorang perempuan sampai hamil. Jadi semuanya itu hampir tempat ibadahnya dibakar semuanya, dibakar, dia hampir dicincang, ya stop, tunggu anak itu lahir. Begitu anak itu lahir, karena ini ahli ibadah ya, dicucuk pusarnya, sopo bapak siapa orang tuamu? Si penggembala. Bukan dia, bukan orang itu. Si penggembala. Jadi dia kena fitnah karena doa orang tuanya waktu dipanggil lagi sholat sunnah tapi ya, kalau sholat wajib, makanya ketika kita sholat sunnah, kita ini, laki-laki atau perempuan, kita sholat sunnah dipanggil ibunya, orang tuanya, jawab dulu. Berhenti dulu. Ini juga kembali ke dasar hukum. Ya, secara fikih. Ketika kita lagi sholat, ibunya panggil, berhenti dulu. Tapi sholat sunnah. Kalau sunat wajib, lanjutkan. Cukup deh. Nah, kayaknya. Lagi sholat berarti dia. Ya. Ketika kita itu lagi sholat sunnah, ya, seorang istri, lagi sholat sunnah, dipanggil suaminya, berhenti dulu sholatnya. Karena seorang istri setelah menikah itu berbaktinya pada suami, beda laki-laki. Ya, jadi sholat hal-hal yang sunnah ketika dipanggil sama orang tuanya, dipanggil sama suaminya itu berhenti dulu. Tapi hal yang wajib tak boleh, tetap lanjutkan. Tapi kita ngasih kode, mungkin kita itu lagi lagi takbirnya mungkin dikencengin Allahu Akbar. Jadi atau misalnya suami ketok pintu, tok 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 tok, Assalamualaikum, Allahu Akbar gitu kan. Atau mungkin lagi baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kuatkan suaranya. Ketika itu sholat wajib. Ya. Tapi ketika itu sholat sunnah, ada suami kalian panggil ya. Kenapa saya bilang kalian? Karena saya laki-laki. Ada suami kalian panggil, jawab dulu. Begitu juga ketika kita lagi sholat sunnah, ada ibu kita panggil, orang tua kita panggil, saut dulu. Kewajiban kita itu ke orang tua, ya, makanya kita itu berbakti kepada orang tua itu menjadi nilai yang sangat tinggi sekali itu, ya. Surat Ar-Rahman ayat 24, wa qadara rabbuka alla ta'budu ilayya, ya, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, ya. Jangan sampai kita mengucapkan kepada orang tuanya, mama iki piye ket mau ngomong terus nggak boleh, itu masuk dosa besar. Jadi
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita itu semuanya perbuatan kita, semua apa aktivitas itu kita selalu berdoa bagaimana semua itu bisa bernilai ibadah. Bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita duduk di sini, yang duduk sini datang sini dengan terpaksa itu pahalanya lebih besar. Jangan salah ya. Ini untuk menghibur orang yang terpaksa datang tadi. Yang kesini hari ini karena nggak enak dengan Pak Mariono, nggak apa-apa. Besok datang lagi nggak enak juga dengan Pak Mariono, nggak apa-apa. Ketiganya datang juga nggak enak dengan Pak Mariono, nggak apa-apa. Keempatnya nanti daripada nggak enak terus mendingan ikhlas. Lama-lama ikhlas juga. Jadi memang kita harus paksakan untuk beribadah. Karena apa? Yang ikhlas itu ketika kita masuk ke sana itu ada tulisan To'ipet. Itu ikhlas. Betul apa betul ya? Belum paham ya? Kenapa saya ikhlas? Saya bilang ikhlas. Kalian habis makan durian, habis makan ayam penyet, begitu masuk toilet, ditengoknya ke belakang. Ada tengok kayak kira-kira itu duriannya keluar gitu, enggak kan? Nah itulah gambaran ikhlas itu. Waduh itu ayam penyetnya keluar, sayang betul katanya kan. Ya, waduh itu petainya keluar gitu. Enggak ya Pak Slamet yang nggak ditengok ya. Karena ikhlas itu. Karena ikhlas itu contoh ikhlas. Makanya ngasih gambar ikhlas memang seperti itu. Agak-agak jorok dikit tapi ya nggak apa-apa ya. Namanya memang ngasih pemahaman yang instan. Ikhlas itu seperti apa? Ketika kita masuk ke toilet. Habis minum jus pokat ini. Enak kan? Pas pipis, aduh itu jusnya keluar sayang betul. Kan nggak juga. Nah itulah ikhlas. Ya, itu ikhlas. Makanya sedekah yang paling banyak itu, sedekah yang paling bagus itu yang istiqomah. Continue. Tiap Jumat ada kotak itu kasih 2.000, 3.000, terus gitu ya. Kalian Jumat sekali kasih 50.000, sekali aja. Hitung 50.000 dibagi 2.000 berarti udah untuk 3 bulan. Jadi 3 bulan nggak sedekah. Itu nggak bagus. Karena ketika kita sedekah 50.000, begitu kita nengok 50.000 mana ya, kata kehilangan itu. 50.000 mana tadi ya? Aduh, sudah pegang jidat ini tanda-tanda nggak ikhlas ini. Aduh, rupanya masuk kotak infak. Salah masuk katanya. Nah ini yang kecelakaan lagi salah masuk. Makanya 2.000, 2.000, 2.000. Lupa dia dengan 2.000 dia. Ya, lupa dengan 2.000 tuh. Dari 2.000 sebulan mungkin ada 5 kali Jumat kasih 5.000, 5.000. Yang 2 kali ingat, yang 3 kali nggak ingat, jadi yang 15.000 sudah ikhlas, yang 10.000 tanda tanya. Jadi keutamaan istiqomah itu adalah karena kita mungkin ada beberapa kali yang nggak ikhlas, ada beberapa kali yang ikhlas. Ya, jadi ibadah kamu 2.000, 1.000 toros atau 1.000 satu hari, 1.000 subuh. Ini saya kasih tip ya. Pagi-pagi setelah adzan subuh, dengar adzan subuh tuh ya. Adzan subuh, Allah Akbar, Allah Akbar. Jangan ambil selimut, ambil 1.000 sedekah subuh. Nanti sudah sampai sebulan ada 25.000. Ya 25.000 sebulan ya. Dikasihkan kepada orang yang memerlukan ya. Saya hitung 25 karena kan kita hitung jam kerja masalahnya ya. Hari Ahadnya libur itu. Tapi bukan libur sholatnya, libur untuk infaknya ya. Jadi 1.000 itu kita nggak terasa ya. Sama dengan zakat, kita bayar zakat, boleh zakat mal setahun sekali nggak boleh. Saya sudah bayar zakat tiap tahun. Yang berapa itu? Yang 2,5%. Itu mah zakat fitrah, brother. Zakat mal itu dikeluarkannya itu sesuai dengan pendapatan kita. Pendapatan itu bukan gaji. Ada disipak sana dari sini, ada sikut dari sini, ada ngocor dari sana. Itu juga dizakatkan. Ya. Zakat kita 2 juta itu 1 bulan itu 100.000. 50.000 karena 25%, 2,5, 50.000. Ketika kita ada pertanyaan zakat setahun sekali boleh, tapi sudah setahun kan 12 bulan, sudah menjadi 600.000. Ketika mau dikeluarkan zakatnya suaminya, sayang itu 600 itu nambah 600.000 dapat HP katanya kan. Nah, jadi kalau sudah jadi 600.000 itu godaannya juga besar gitu. Jadi setannya juga kuat gitu, terlalu berat gitu. Jadi mendingan kita tiap bulan.
tiap bulan kasih. Sama dengan kita itu beramal ibadah 2.000 tiap hari, 2.000 kasih, 2.000 2.000. Beramal ibadah dengan kita melihat seseorang juga itu sudah beramal ibadah. Ketika kalian datang ke PT, nengok di jalan, nengok orang lagi minta-minta, ya Allah bukalah pintu rezeki untuk dirinya ya Allah supaya tidak minta-minta, itu sudah ibadah. Datang kalian ke sini ketemu temannya, ucapkan salam, assalamualaikum, sudah ibadah. Jadi ladang ibadah kita sebetulnya itu terlalu banyak, sangat banyak sekali. Dengan tanda kutip, ya, pertama kita berangkat dari rumah ucapkan bismillah, bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim, dan ada syarat ketentuan berlaku. Fardu ainnya tidak boleh ditinggalkan, yaitu sholat 5 waktu. Jadi demikian ya kami sampaikan ya mengenai perihal ibadah. Mudah-mudahan kita itu selalu bergerak, pergerakan kita, kedipan mata kita juga yang bernilai ibadah. Jangan ngedip dengan orang yang bukan mahramnya. Semuanya akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya ini saya sudah dicolek juga, ini waktunya udah lama. Kita ada evaluasi mengenai kegiatan kita. Nanti kita sambung lagi. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi inti daripada pengajian kita yang dibawakan Pak Khotim, mudah-mudahan memberi kita lebih banyak ilmu ya. Yang ke menginjak acara selanjutnya yaitu evaluasi yang nanti akan dipandu Pak Mariono selaku ketua panitia. Pak.